Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita haturkan rasa syukur kita kepada Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya lah sehingga kita dapat melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni dengan ad-dinul Islam wa nurul iman. Pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit tentang zakat fitri. Pastinya kalian tidak asing kan mendengar kalimat zakat fitri. Zakat fitri merupakan rukun Islam yang wajib kita laksanakan seluruh umat Islam, baik itu laki-laki atau perempuan, anak kecil atau dewasa, bahkan orang tua sekalipun setelah memenuhi syarat Islam yang ditetapkan. Tujuan zakat fitri ini selain melaksanakan perintah Allah, zakat ini bertujuan untuk membantu umat Islam dalam memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Zakat fitri ini adalah bisa dikatakan sebagai penyempurna puasa kita ketika kita waktu puasa melakukan hal-hal yang dapat menggugurkan pahala puasa tersebut sehingga menyebabkan tidak berkualitas namun tidak batal. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Lebih berbahaya kita tidak tahu berkualitaskah puasa kita pada hari ini sebab gosip, iri, sombong, berbohong, dan lain sebagainya. Dibanding kita paham puasa batal sebab makan, minum, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan adanya zakat fitri ini bisa sebagai penyempurna puasa kita pada hari pertama hingga saat ini. Nah, kapan sih waktu zakat kita laksanakan? Zakat dilaksanakan sebelum kita melakukan sholat Idul Fitri. Dan besaran zakat itu adalah 1 sok atau 2,5 kg makanan pokok di desa masing-masing, seperti beras, gandum, gula, dan lain sebagainya. Islam menetapkan zakat ini sebagai kewajiban dan menjadikan salah satu ibadah tertinggi yang wajib kita lakukan. Karena zakat mempunyai tujuan-tujuan. Yang pertama adalah pembuktian tentang penghambaan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 43, yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Di sini sudah dijelaskan bahwa pentingnya betapa begitu banyak pahala yang kita dapat ketika kita melakukan zakat fitri. Lalu tujuan yang kedua adalah kita membuktikan rasa syukur kita, nikmat kita kepada Allah yang selama ini sudah dilimpahkan sebagai karunia kepada manusia sesuai dengan firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Rabb-Mu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur,
pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Di sini adalah sebagai peringatan bagi kita yang tidak mau melakukan zakat, yang enggan melakukan zakat. Tujuan yang ketiga adalah mensucikan diri dari dosa-dosa, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. Lalu tujuan keempat adalah membersihkan sifat bakhil bagi yang menunaikan zakat, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Qasani mengatakan bahwa sesungguhnya zakat adalah pembersih dosa-dosa hati dari kotoran-kotoran dosa dan menghiasi hati kita dengan perbuatan dermawan dan pemurah. Juga membuang kekikiran dan kebakhilan, karena tabiat jiwa manusia adalah menyukai harta benda. Tujuan kelima adalah membersihkan harta, karena sebagian harta kita adalah milik orang lain. Mungkin saja yang kita makan tanpa dizakati menjadi perkara yang menghambat rezeki kita nanti. Lalu yang keenam adalah membersihkan hati orang miskin dari sifat iri dan dengki. Itu mungkin saja mereka tidak mampu apa yang kita miliki, sehingga tanpa sadari kita menyebabkan orang miskin tersebut tertumbuh sifat seperti itu. Yang ketujuh adalah menghibur dan membantu orang miskin. Yang kedelapan adalah pertumbuhan harta yang dizakati. Maksudnya gimana? Maksudnya harta yang kita zakatkan pasti akan kembali berlipat-lipat ganda. Dengan zakat kita dapat menumbuhkan solidaritas dan kesetiaan kawan terhadap semua umat muslim. Yang ke-10 adalah menumbuhkan perekonomian Islam. Karena dengan adanya zakat, kita secara tidak langsung memajukan perekonomian masyarakat yang sedang membutuhkan. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.